Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luna Haura dari kelas H, program studi gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan nomor urut 6, Universitas Negeri Makassar. Konsep dasar timbulnya penyakit. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar timbulnya penyakit pada teori model roda. Sebelum kita masuk pada penjelasan tentang model roda, sebaiknya kita harus tahu apa sih itu epidemiologi? Nah, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan aplikasi sebagai bagian hasil studi untuk mengendalikan masalah kesehatan. Salah satu tujuan epidemiologi yaitu untuk mengidentifikasi etiologi atau penyebab suatu penyakit dan faktor risiko yang relevan sehingga dapat dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya kita masuk ke definisi sehat dan sakit. Sehat dan sakit adalah suatu kejadian yang merupakan rangkaian proses yang berjalan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Konsep sehat dan sakit dapat dianggap bergerak dari suatu titik sehat ke titik sakit melalui suatu garis horizontal ataupun sebagai suatu variabel kontinu. Definisi sehat tidak sebatas tidak sakit, melainkan sehat adalah di mana keadaan baik yang lengkap secara fisik, mental, dan sosial, dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan sakit, di mana keadaan yang mengganggu keseimbangan status kesehatan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Selanjutnya, sakit dan penyakit. Seringnya orang-orang mengatakan bahwa sakit dan penyakit itu sama, tetapi secara definisi sakit dan penyakit memiliki arti yang berbeda. Sakit dapat didefinisikan sebagai kesehatan yang buruk yang diidentifikasi individu itu sendiri, seringkali berdasarkan gejala mental atau fisik yang dilaporkan sendiri. Atau dengan kata lain, sakit adalah keadaan subjektif dari orang yang merasa tidak sehat. Sedangkan definisi penyakit adalah suatu kondisi adanya penyimpangan atau gangguan dari struktur atau fungsi normal bagian organ atau sistem tubuh yang dimanifestasikan dengan jumlah karakteristik dari tanda dan gejala, baik etiologi, patologi, dan prognosis diketahui maupun tidak diketahui. Teori terjadinya penyakit. Sesuatu penyakit timbul oleh karena akibat beroperasinya berbagai faktor, baik dari agen, host, dan lingkungan. Para ahli telah membuat 3 model atas timbulnya penyakit. Model tersebut yaitu yang pertama segitiga epidemiologi, yang kedua roda, dan yang ketiga jaring-jaring sebab akibat. Teori penyakit pada model roda. Model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak begitu menekankan pada pentingnya agen. Di sini dipentingkan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya. Besarnya peranan dari masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang bersangkutan. Contoh peranan pada model roda. Peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya daripada stres mental. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya daripada sumber. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya daripada penyakit malaria. Peranan inti genetik lebih besar daripada lainnya pada penyakit keturunan. Contoh peranan lainnya yaitu peranan lingkungan sosial lebih besar dari lingkungan lainnya pada stres mental. Peranan lingkungan biologis lebih besar daripada lainnya daripada penyakit penularan melalui vektor. Dan peranan inti genetik lebih besar dari lingkungan lainnya daripada penyakit keturunan. Itulah tadi penjelasan mengenai model roda. Sekian dari saya. Thanks for watching.